perzinahan tidak bisa dibasmi? Mengapa perzinahan tidak bisa dibasmi? Karena menurut Yesus zina bebas. Jadi sudah tidak saya ceritakan ya. Zina menurut Yohanes pasal 8 1-11 zina bebas. Ya. Intinya berbuat zina bebas, tidak dihukum apa-apa, kan itu ya. Nah, lalu panah. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Taslim yang kemudian di counter atau di reaction oleh Pendeta Safdin Ibrahim. Karena Ustadz Taslim ini berkata bahwa zina itu tidak bisa dibasmi karena Yesus menghalalkan gitu ya, atau mengizinkan jinah itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ini dia sedang ceramah atau ngaji untuk menjelek-jelekan Alkitab. Dan teman-teman sekalian, tentu hal ini kita tidak boleh biarkan. Ya, kita harus menggunakan hak jawab kita untuk meluruskan itu. Tetapi kali ini saya tidak meluruskannya karena Pendeta Safdin Ibrahim sudah meluruskan tentang Ustadz Taslim ini. Bahkan nantinya Pendeta Safdin Ibrahim juga pun mengungkapkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi, ya, nabinya Ustadz Taslim gitu ya, di mana dia menggauli para banyak istri gitu ya, lalu menantunya dan lain sebagainya gitu ya. Banyaklah ya, nanti teman-teman diungkap semua oleh Pendeta Safdin Ibrahim. Oleh karenanya mari kita langsung saja untuk mendengarkan videonya berikut ini. Ya, untuk berkelit dan melawan kebenaran kekristenan. Saya menulis banyak untuk menghina Paulus. Bahkan saya menulis tentang Paulus yang pelin-pelan. Sengaja saya cari-cari ayat-ayat yang sepertinya saling bertentangan. Padahal iman saya lah yang membelokkan untuk membenci, untuk kebencian. Waktu saya Islam, 15 orang Kristen masuk Islam. Waktu kuliah. Belum lagi setelah itu. Bahkan ada orang-orang yang di kota itu masuk Islam. Putri-putri itu masuk Islam. Cewek-cewek. Tapi ada satu namanya Tina. Itu di kota. Saya dakwahin. Masuk Islam Tina ini. Tapi katanya sudah masuk Kristen lagi. Halo Tina, kalau kamu masih ingat dengan Abi, ya ingatlah. Saya minta maaf karena kamu sudah banyak susah mengikut saya ketika kamu masuk Islam dulu. Terima kasih. Nah, kita lihat dulu, ini ada Ustadz Taslim Plukusuntur yang ngomong semaunya. Ini kita tonton dulu. Mengapa perzinahan tidak bisa dibasmi? Mengapa perzinahan tidak bisa dibasmi? Karena menurut Yesus zina bebas. Jadi sudah tidak saya ceritakan ya. Zina menurut Yohanes pasal 8 1-11 zina bebas. Ya. Intinya berbuat zina bebas, tidak dihukum apa-apa, kan itu ya. Nah, lalu panah jelas sekali bahwa perintah pezina itu harus dihukum. Kalau Yesus kemudian membebaskan itu nggak benar. Oke. Ya, Ustadz Taslim. Makin tua kok makin on. Mestinya makin tua itu makin bagus analisanya, memahami, lebih tenang lagi. Ngaku kristolog.
Dia bertanya kenapa zina itu tidak bisa dihapuskan. Lu tahu nggak kitab sucimu sendiri, nabimu sendiri itu? Baca dong surat At-Tahrim ayat 66 ayat 1 itu. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kenapa itu? Ngaco lu tua. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabghi mardata azwajak wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, kenapa kamu menghalalkan apa? Kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Hanya sekedar mencari kesenangan hati istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Ustadz Taslim bin Plukusuntur. Ini saya baru menjawab keinginan teman-teman saya di Bali untuk mereaksi Ustadz Taslim yang Plukusuntur ini. Surat ke-66 ayat 1 itu penerima wahyu itu berzina dengan Maria Kibeti, budak dari Hafsah, anak dari Umar bin Khattab. Itu begini loh, Nabi itu dengan Maria Kibeti, dia bilang kepada Hafsah, kamu dipanggil bapakmu, pergilah Hafsah ke rumah bapaknya. Dan didapati, sampai di rumah, bapaknya nggak ada. Bapakmu sudah beberapa hari nggak ada. Wah, kalau begitu, suami saya ini bohongin saya. Dia balik ke rumahnya, dan dia menyaksikan di depan matanya sendiri bagaimana suaminya itu meniduri pembantunya, yaitu Maria Kibeti, di atas ranjangnya sendiri. Hari gilirannya di rumah Hafsah. Disitulah Hafsah berkata, pada hari giliranku, di atas ranjangku dan di rumahku, engkau meniduri dia. Muhammad bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Janji. Dia mengatakan bahwa setelah aku, maka bapakmu yang akan menggantinya aku sebagai khalifah. Dan Anda tahu hadis-hadis yang ditulis oleh para sahabatnya bahwa Muhammad setelah itu, setelah menghalalkan boleh meniduri budak, turun ayat itu. Muhammad mau menikahi adik dari Maria Kibeti. Jadi mau meniduri, mengawini sekaligus kakak beradik. Kakak dan adiknya sekaligus. Maka Muhammad melarang, tidak boleh mengawini kakak beradik dalam satu rumah. Kecuali diceraikan satu. Tidur dengan yang satu. Atau kakaknya meninggal. Itu sebuah larangan. Itu karena dilarang ditegur oleh Umar bin Khattab. Jangan mengawini kakak
dan adik sekaligus. Karena zaman jahiliyah sudah berlaku seperti itu. Muhammad mau memberlakukannya lagi dengan mengawini adik Maria Kibiti. Oke. Selesai urusan. Saya hanya ngomong untuk menentang omongan lo. Kenapa zina nggak berhenti sampai sekarang? Lo nabi lo sendiri on. Harus tahu sababun nuzulnya itu, Ustadz. Dan bagaimana nabi kamu itu, turunlah surah ke-33 ayat 37. Karena dia sudah nggak tahan dengan menantunya sendiri. Yang waktu itu, istri anak angkat tuh haram total untuk dikawini. Turun ayat. Untuk melawan hukum jahiliyah. Padahal 80% hukum Islam itu adalah hukum jahiliyah. Termasuk hukum bagi waris, hukum perkawinan, hukum ibadah, bahkan sholat itu sendiri. Itu semua hukum jahiliyah, Dul Komeng. Lalu kenapa kok seolah-olah membersihkan diri? Inilah saudara-saudara, kalau saya ingat lelucon-lelucon agama ini yang membuat saya tertawa sendiri ya. Nah, teman-teman sekalian, itulah jawaban dari Bapak Pendeta Syed Ibrahim. Jadi silakan teman-teman sekalian disimpulkan sendiri. Jadi yang mengizinkan Cina ini siapa dan yang melanggar Cina itu siapa? Ya, jelas-jelas dalam Alkitab kita teman-teman sekalian itu dilarang keras untuk berzina. Bahkan untuk poligami saja, jangan berzina, berpoligami saja itu secara sah harusnya ya, secara sah. Itu tidak diperbolehkan di dalam kekristenan. Dan menceraikan istri itu tidak diperbolehkan. Justru Alkitab mengajarkan kita di dalam Matius pasal 19 ayat 5, 6 dan seterusnya bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahkan di dalam Lukas 16 ayat 18 berkata, barang siapa yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan yang lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa yang kawin dengan perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya juga berbuat zina. Jadi baik yang menceraikan maupun yang diceraikan, jika kawin lagi itu hidup dalam perzinahan. Nah, jadi udah sangat jelas di dalam kekristenan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, biarlah apa yang kita sudah saksikan bersama ini boleh menambah wawasan kita dan kita bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar. Saya Arif Gule, undur diri sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.